Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Trisatriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi sampai proses kelahiran, yang dimana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah struktur perkembangan hewan. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses fertilisasi sampai kelahiran, yang dimana dimulai dari proses yang kita sebut dengan spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma, yang dimana sperma ini terbentuk di dalam testis yang memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada kepala sperma. Nah, kepala sperma ini mengandung informasi genetik. Selanjutnya ada leher. Nah, leher ini dia mengandung mitokondria sebagai energi. Dan yang ketiga itu dia memiliki ekor. Nah, ekor ini adalah berfungsi sebagai alat geraknya. Setelah terjadinya proses spermatogenesis, maka sperma akan diedarkan ke saluran reproduksi wanita dengan cara hubungan seks. Nah, ini adalah proses sperma diedarkan ke alat reproduksi wanita. Sperma akan berenang melalui serviks dan menuju ke tuba falopi. Namun, tidak semua sperma bisa sampai ke tuba falopi karena terdapat cairan yang dapat menghalangi sperma yang masuk ke saluran tuba falopi. Ini adalah proses eliminasi sperma yang memiliki kualitas yang buruk. Di sisi lain, ovarium melakukan proses ovulasi, yang dimana ovarium melepaskan ovum ke dalam tuba falopi yang dibantu oleh fembriae. Nah, fembriae ini bertugas untuk menangkap sel telur ini menuju ke tuba falopi. Nah, proses pergerakan dari sel telur ini dibantu oleh rambut-rambut halus yang kita sebut sebagai silia. Nah, pada tahap ini sperma mencari sel telur untuk dibuahi. Selama proses ini terjadinya eliminasi, yang dimana sperma yang mempunyai kualitas yang buruk akan mati pada tuba falopi ini. Namun, sperma yang berkualitas baik akan menuju ke sel telur dan membuahi sel telur tersebut. Ini adalah proses di mana sel sperma membuahi sel telur. Nah, pada tahap selanjutnya, sel sperma ini akan mencari sel telur pada saluran tuba falopi. Nah, di saluran inilah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dan sel telur ini bergerak yang digerakkan oleh silia. Nah, pada tahap ini sel sperma mencoba menembus sel telur yang memiliki zona pelusida. Nah, zona pelusida ini yang merupakan zona pelindung dari sel telur. Ini yang dinamakan dengan zona pelusida, yaitu zona pelindung. Setelah satu sel sperma masuk ke dalam sel telur, maka sperma membuat perlindungan agar sel sperma yang lain tidak dapat dibuahi oleh sel telur. Nah, ini adalah salah satu perlindungan yang dimiliki oleh sel telur untuk menghalangi sel sperma yang masuk, karena sudah ada sel sperma yang memasuki sel telur ini. Nah, pada tahap ini sel sperma yang mampu menembus zona pelusida, dia akan melakukan penyatuan DNA, yaitu DNA genetik dari sang ayah dan sang ibu. Nah, setelah terjadinya penyatuan DNA menjadi satu DNA, selanjutnya kromosom ini akan membentuk zigot. Nah, pada tahap ini dia akan melakukan proses pembelahan atau kita sering sebut dengan cleavage. Nah, pada tahap ini zigot berjalan menuju ke tuba falopi. Nah, selama perjalanan ini dia terus melakukan pembelahan. Yang pertama itu tahap 2 sel, tahap 4 sel, tahap 8 sel, hingga menjadi morula, yaitu tahap 16 sel. Saat morula terus bergerak menuju rahim, maka cairan yang akan masuk ke dalam si morula ini dan mengubah strukturnya menjadi blastokista. Nah, pada tahap ini blastokista ini akan keluar dari zona pelusida atau zona pelindung dan melakukan proses implantasi.
Ini adalah proses keluarnya blastokista dari zona pellucida. Nah, setelah keluar dari zona pellucida, maka blastokista ini akan melakukan implantasi di endometrium atau dinding rahim. Nah, setelah blastokista ini melakukan implantasi di endometrium atau dinding rahim, maka proses perubahan embrio menjadi janin pun terjadi. Pada minggu kedua itu pembentukan plasenta dan tali pusar, yang dimana plasenta ini dan tali pusar berfungsi sebagai sumber nutrisi, pembuangan akhir, dan oksigen. Pada minggu ketiga terjadinya proses grastulasi, yaitu pembentukan 3 lapisan germinal. Nah, lapisan pertama itu ada ektoderm, yaitu pembentukan sel saraf, rambut, kuku, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mesoderm, yaitu proses pembentukan jantung. Selanjutnya ada endoderm, yaitu proses pembentukan sistem pencernaan. Nah, ini adalah tahap di mana lapisan mesoderm membuat sistem peredaran darah. Nah, pada minggu keempat, jantung mulai berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah, pada tahap ini cikal bakal jari-jari tangan dan jari-jari kaki mulai terbentuk. Selanjutnya itu transportasi menjadi janinnya, di mana seluruh bagian tubuhnya sudah terbentuk. Mana pada tahap ini adalah proses pematangan organ-organ dan bagian-bagian tubuh dari si janin, mulai dari organ mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini juga sistem ototnya sudah mulai bekerja, di mana dia mampu menyentuh mukanya. Nah, pada tahap ini apabila sang janin berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, maka mulailah terbentuk hormon progesteron ataupun testosteron. Nah, pada tahap ini adalah proses pematangan paru-paru, yang dimana itu adalah sebuah proses untuk persiapan lahirnya ke dunia. Ini adalah salah satu bentuk ketika janin sudah siap untuk dilahirkan. Sekian presentasi dari saya Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.